Mari kita bersatu di dalam doa. Jikalau bukan karena anugerah-Mu yang Engkau beri bagi kami, jikalau bukan karena belas kasihan-Mu bagi kami adalah orang-orang yang celaka dan menuju kebinasaan. Sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami menempuh jalan kami sendiri, kami mengikuti kehendak kami sendiri. Kami melakukan apa yang baik menurut pandangan kami sendiri. Dan kami mengabaikan Engkau, ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh anugerah-Mu melalui Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mati di atas kayu salib, yang menebus kami. Kami yang jauh sekarang boleh dekat. Kami yang dahulu dimurkai Tuhan, hari ini kami boleh disebut orang-orang yang dikasihi, bahkan disebut anak-anak Allah yang hidup. Dan semua terjadi bukan karena kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Dan menapaki kehidupan ini Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami pun di dalam pengiringan kami gagal menyenangkan hati Tuhan. Godaan-godaan yang ada sesungguhnya membawa kami kembali kepada langkah sikap hati kami, menentukan banyak hal menurut pertimbangan kami sendiri. Ampuni kami dan biarlah firman-Mu memenuhi hati pikiran kami. Firman-Mu yang menuntun langkah kami, menolong pikiran kami, untuk kami boleh selaras dengan kehendak-Mu. Sehingga kehidupan yang kami tapaki jalani, boleh menjadi satu persembahan yang hidup memuliakan nama Tuhan. Bangkitkan kami, ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang mengiring Engkau, melayani Engkau, menyukakan hati Tuhan, dan menikmati Engkau selama-lamanya. Kami berdoa sebentar membaca mendengar firman-Mu, tolong kami, biar firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Taman Eden yang sangat baik itu rusak. Dan nats firman Tuhan yang akan kita baca, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Bapak Ibu nanti mungkin di rumah boleh membaca kisah ini. Dan saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 saja. Ada begitu banyak pelajaran yang kita boleh dapatkan dari Kejadian pasal 3. Tetapi kita akan membaca atau merenungkan ayat 6 dan 7. Mari kita melihat bersama-sama bacaan kita. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan di sana dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia atau Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya banyak persoalan hidup yang kita hadapi itu, ada begitu banyak hal yang terjadi di luar hidup kita, merupakan adalah refleksi dari sikap hati kita merespon situasi hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang terjadi di luar hidup kita itu, Bapak Ibu, itu juga bergantung atau dipengaruhi oleh sikap hati kita. Apakah kita merespon lingkungan, situasi, godaan, dan sebagainya itu dengan sikap hati yang benar? Apakah sikap hati kita dikuasai firman Tuhan, ataukah sikap hati kita justru dikuasai oleh keinginan diri sendiri? Ada banyak orang kemudian mempersalahkan lingkungan, keadaan orang lain, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya akar persoalan ada di sikap hatinya. Saya beri contoh, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang suami yang sangat marah dengan istrinya.
Saking marahnya Bapak Ibu, kemudian ia menyiramkan air keras ke wajah istrinya, sehingga merusak wajah dan juga membutakan mata istrinya. Bapak Ibu, ini perbuatan mengerikan. Dan karena perbuatannya itu sang suami harus mendekam di dalam penjara. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi peristiwa itu juga menimbulkan kepahitan hati, kebencian hati sang anak-anaknya kepada papahnya. Dan paling mengironis, celakanya lagi adalah sang istri kemudian gak tahan dengan penderitaannya dan dia mengakhiri hidupnya. Keluarga ini hancur. Nah, pertanyaannya, yang salah siapa? Ketika seorang wartawan kemudian mendatangi pria ini dalam penjara dan bertanya, apa yang membuat Anda melakukan tindakan mengerikan itu? Sang pria ini kemudian menjawab dengan santainya, aku kesal terhadap istriku, karena ikan koi kesayanganku itu mati gara-gara dia. Kemudian sang wartawan ini mencoba menyimpulkan, jadi maksud Anda, keluarga Anda hancur gara-gara ikan koi? Bapak Ibu, pria itu juga menjawabnya dengan santai. Ya, boleh dikata seperti itu. Tetapi aku juga heran, kata pria ini. Mengapa aku bisa melakukan tindakan sebodoh itu? Setan apa yang sedang merasuki aku, merasuki diriku seolah-olah saat itu bukan diriku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan kisah ini, pertanyaannya muncul Bapak Ibu adalah, benarkah ikan koi penyebab kehancuran rumah tangga? Biasanya kalau di koran itu akan muncul seperti itu Bapak Ibu ya. Keluarga hancur gara-gara ikan koi. Nah, benarkah juga bahwa setan yang membuat pria ini melakukan tindakan mengerikan itu, sehingga dia punya alasan tidak bertanggung jawab dan mempersalahkan keadaan orang lain dan situasi yang dihadapinya? Bapak Ibu, saya yakin tidak demikian. Ada sesuatu yang menjadi masalah utama, bukanlah persoalan yang sedang dihadapi, tetapi ada pada sikap hatinya. Nah Bapak Ibu, pria ini sedang mencari pembenaran dirinya sendiri, padahal keegoisannya, amarahnya, pemujaan diri sendiri, pembenaran sendiri adalah akar perusak rumah tangganya. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kejatuhan Adam dan Hawa. Di dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa kita tahu Bapak Ibu, sesungguhnya banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan itu kemudian menjadi caruk marut karena sikap hati kita yang tidak tepat. Sikap hati yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan, tetapi justru dikuasai oleh keinginan diri sendiri. Mari kita belajar dari peristiwa kejatuhan manusia pertama. Di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu, bacaan kita Kejadian 3 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, perhatikan baik-baik, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dia lihat, menginterpretasikan kembali, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Penulis kitab Kejadian memberitahukan kepada kita, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Hawa itu berani mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu? Ada orang mungkin berpikir, wah Pak, itu gara-gara iblis Pak. Godaannya, cobaannya. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan baik-baik. Memang benar bahwa iblis menggoda dan memprovokasi pikiran dan hati kita. Sama dengan setiap hal yang ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Godaan, tawaran, iming-imingan, situasi, kondisi tertentu dan sebagainya. Bapak Ibu, hari itu memang benar iblis menggoda dan memprovokasi pikiran dan hati Hawa. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa Hawa mengambil buah itu karena keinginan hatinya. Ia tergoda, dipikat, dan diseret oleh keinginannya sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus Bapak Ibu. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, di sana dikatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah,
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu perhatikan di sana. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Melihat buahnya kok enak dimakan. Lalu memberi pengertian lagi. Wah, mulailah di sana dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hancurnya keluarga tadi bukan gara-gara ikan koi. Hancurnya keluarga tadi juga bukan karena sang istri mungkin lupa ngasih makan atau apa. Hancurnya keluarga tadi karena sikap hati sang suami yang mengikuti amarahnya, yang mengikuti perasaannya yang tidak senang, yang tidak bisa mengandalkan diri, yang diseret, dipikat oleh kebencian, dan dosa mengintip di dalam pintu hati. Dan ternyata dia kemudian membuai, jadilah maut, jadilah kehancuran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi pada Hawa hari itu. Hawa bukankah sudah berkata, semua pohon di taman ini boleh dimakan kecuali yang di tengah-tengah itu. Dia sudah tahu firman. Tetapi Bapak Ibu, iblis itu memang cerdik. Dikatakan si ular itu cerdik. Secerdik-cerdik apapun Bapak Ibu. Kalau Hawa tidak mengikuti bujuk rayu, kalau Hawa tidak tertarik, diam aja, mungkin nggak terjadi sesuatu. Ini imajinasi Bapak Ibu ya. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab adalah Hawa kemudian melihat itu pasti dari dekat Bapak Ibu. Lalu dipikir-pikir, mulai diinterpretasikan. Kok kayaknya enak dimakan ya. Nah, apalagi memberi pengertian dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, Hawa dipikat oleh keinginan, dari mata turun ke hati, muncul keinginan dan membuahinya, maka jatuhlah dia. Nah celakanya Bapak Ibu, Adam itu bersama-sama dengan istrinya, tetapi tidak menasihatinya. Ia justru memakan buahnya. Bayangkan Bapak Ibu, Hawa sedang terpesona dan sebentar lagi melakukan sebuah pelanggaran. Adam di sampingnya. Sedang apa Adam? TikTokan kah? Dalam itu belum ada TikTokan Bapak Ibu. YouTubean kah? Belum ada YouTubean hari itu. Terus ngapain kira-kira? Bapak Ibu, beberapa penafsir itu mengatakan begini. Sebenarnya Adam itu juga tergoda. Tetapi ia tidak mau mengambil risiko. Ia membiarkan Hawa mencobanya, memakannya. Kalau kita makan-makan kan selalu berkata, lady first, katanya begitu. Benar nggak Bapak Ibu ya? Lady first, katanya gitu. Bapak Ibu, Adam responnya seperti apa? Lihat begituan Bapak Ibu. Dia pun juga tergoda, terpikat. Dan ketika ia melihat bahwa Adam tidak mati, seperti yang Tuhan katakan. Hawa tidak mati. Oh, tidak apa-apa. Ternyata Tuhan salah ini. Dimakan juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelanggaran itu membawa kehidupan kita hari ini seperti ini. Dosa menguasai, bumi terkutuk, relasi kita dengan Tuhan rusak, relasi kita dengan sesama rusak, kehidupan manusia menjadi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu syukur kepada Tuhan. Walaupun kita menapaki kematian kekal, kebinasaan, tetapi Allah yang penuh anugerah itu Bapak Ibu memberikan anugerahnya yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyelamatkan. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan menjadi milik Tuhan. Tetapi ingat, godaan akan selalu muncul. Godaan akan selalu ada, tantangan selalu ada. Dan minggu ini kita diingatkan agar waspada terhadap sikap hati kita atau keinginan hati kita. Apakah hati kita dikuasai firman Tuhan? Ataukah hati kita dikuasai oleh keinginan diri sendiri? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah kejatuhan Adam dan Hawa menunjukkan bahwa seringkali kita jatuh dalam dosa. Bukan karena godaan atau tipu daya iblis. Boleh ditampilkan.
atau kenikmatan dunia ini, atau harta benda, atau sesuatu di luar kita, tantangan yang mengancam apapun Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang membuat kita jatuh dan kita gagal seringkali ditentukan oleh sikap hati kita yang mengikuti keinginan diri sendiri, diseret olehnya, ditarik olehnya, dan tidak mau tunduk pada firman Tuhan atau mempercayai Dia dengan segenap hati Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu perhatikan baik-baik siapa yang memimpin, menguasai hati kita. Nah Bapak Ibu, karena itu kita perlu memperhatikan dua hal ini. Pertama, biarlah kita sebagai umat Tuhan, untuk kita bisa berjaga-jaga selalu dan waspada, memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Kalau ada relasi yang benar, berarti ada relasi yang tidak benar. Relasi yang tidak benar itu adalah begini, kita memang mengaku diri kita Kristen, kenal Kristus Tuhan, tetapi kita tidak pernah mempertuhankan Dia di dalam hidup kita, Dia tidak pernah menguasai kita. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, kenakan Kristus dan jangan turuti hawa nafsu atau keinginan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita bukanlah kemudian diciptakan kembali dalam Kristus dengan keadaan menjadi robot, Bapak Ibu, tidak. Tuhan tetap menghargai pilihan kehendak kita. Tetapi kita diingatkan untuk belajar menjadi dewasa. Bukan dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan kita, tetapi dikuasai oleh firman Tuhan. Bahkan kenakan Kristus dan jangan turuti hawa nafsu atau keinginan daging kita. Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seberapa kuat firman Tuhan menguasai hidup kita. Seberapa kuat kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya saya ingin memberikan tips praktis bagi kita Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita perlu senantiasa memeriksa disiplin rohani kita. Apa saja itu? Bapak Ibu, yang pertama adalah, masihkah kita memiliki waktu doa teduh yang benar dengan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, aku doa Pak. Doa makan, doa tidur. Juga saat teduh Pak. Bapak Ibu itu baik. Tetapi berapa banyak anak Tuhan yang hanya melakukan aktivitasnya, aktivitinya, tetapi tidak sungguh-sungguh mengalami, menikmati Tuhan. Berdoa ya berdoa, tetapi aktivitasnya saja. Yang kedua, masihkah kita mempercayai firman Tuhan sebagai kompas kehidupan kita? Mungkin kita berkata, Pak, aku tiap pagi baca firman Alkitab, Pak. Pertanyaannya bukan baca atau mengingat, bahkan hafal teologi sistematika, menguasai teologi sistematik firman Tuhan. Kalau ditanya bisa jawab, poinnya bukan itu baik. Tetapi berapa besar kita dikuasai oleh firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dan firman itu menjadi kompas dalam hidup kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya itu dikejutkan dengan orang itu kirim-kirim WA. Dan Bapak Ibu saya yakin pasti juga terima itu. WA-nya yang kabar yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau itu disiarkan ke hamba Tuhan. Bapak Ibu, apa yang disiarkan di video itu? Ditulis begini Bapak Ibu. Pendeta menganiaya istri. Kalau yang ketawa berarti dapat tuh kayaknya. Bapak Ibu, kemudian saya waktu lihat itu saya cuma mikir gini, heran ya. Loh yang begini juga banyak kok. Mungkin tidak ketahuan saja. Tetapi pertanyaannya, mengapa seorang pendeta bisa begitu? Saya yakin Bapak Ibu persoalannya bukan dia tidak ngerti firman. Dia tahu firman, tidak doa. Ya dia doa. Tapi apakah doa itu benar-benar ketemu Tuhan? Jangan-jangan bukan ketemu Tuhan, ketemu hantu. Kalau ketemu Tuhan, Bapak Ibu, pasti orang-orangnya kan mesti seperti Tuhan, kan begitu ya. Tapi kalau ketemu hantu ceritanya lain. Apakah dia sungguh baca firman Tuhan? Dia baca firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, ditanya bisa menjawab Bapak Ibu. Persoalannya apakah firman Tuhan itu benar-benar menguasai pikiran dan hatinya? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, masihkah hati kita itu terpesona dan rindu dekat Tuhan, memuliakan Dia melalui setiap perbuatan kita? Pak, aku tiap minggu datang ke gereja, masa nggak terpesona sih Pak? Loh, Bapak Ibu, ada orang datang ke gereja rajin, tapi hatinya itu jalan-jalan ke mall Bapak Ibu. Hatinya itu lagi mikir yang lain-lain, betul nggak ya? Fisiknya iya, di rumah Tuhan. Tapi benarkah menikmati Dia, merindukan Dia, dan memuliakan Dia? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi persoalan-persoalan hidup kita
Seringkali kenapa kita gagal, sulit menghandle, bahkan kita kalah. Bukan karena itu terlalu berat, terlalu sulit, atau tidak bisa diatasi. Tetapi karena sikap hati kita yang kadang tidak mau taat tunduk kepada Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, firman-Nya menguasai pikiran dan hati kita, dan kita rindu memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan waspada, hati-hati, dan kita akan menang terhadap godaan si jahat. Terakhir Bapak Ibu, ingatlah pesan kitab Amsal 4 ayat 23 yang berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Renungkan baik-baik, kalau hari ini kita menghadapi persoalan tantangan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah dikuasai firman Tuhan? Apakah Tuhan yang bertata? Apakah kita tahu bahwa Dia Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan kebijaksanaan? Atau kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita? Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar, firman-Mu kami coba hayati dan renungkan. Kegagalan kami sebagai manusia seringkali punya pola yang mirip dan sama. Kami tidak mempercayai Engkau. Engkau bukan yang bertahta dalam hati kami. Kamilah yang menjadi Tuhan atas diri kami. Kamilah yang menentukan nilai benar dan salah. Keinginan kamilah yang harus ditinggikan, ditonjolkan. Pembenaran kamilah yang harus dipuaskan dan bukan Engkau. Ketika kami bercermin kembali kepada kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan kami diingatkan. Bahkan Yakobus mengingatkan kepada jemaat Tuhan agar mereka selalu waspada dengan sikap hati. Demikian juga kami hari ini, Tuhan tolong kami. Ada begitu banyak persoalan, godaan, tantangan yang kami hadapi. Tuhan tolonglah kami, supaya kami waspada, menjaga hati kami untuk terus percaya kepadamu, untuk terus dikuasai, dipenuhi firman-Mu yang memberi hikmat, mengarahkan kami kepada kebenaran, membuat kami bijaksana, dan mengoreksi apa yang salah. Dan berikan hati kami hati yang tulus, terus berpaut kepadamu, mengasihi Engkau, sehingga apa yang kami kerjakan bukan untuk kepuasan kami, tetapi untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan berkati kami, biarlah kami belajar bertanggung jawab atas diri kami, dan biarlah kami juga terus membawa Engkau Tuhan Allah yang menjadi Tuhan atas diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu, buatlah kami cakap berjalan bersama-Mu ya Tuhan, buatlah kami juga cakap merespon segala sesuatu sesuai dengan kebenaran-Mu. Tolong kami yang lemah ini, berkati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.